Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Amma ba'd. Saudaraku sekalian yang berbahagia, alhamdulillah kita bersyukur bahwa kita masih diberikan begitu banyak nikmat dari Allah Subhanahu wa taala yang tidak mampu kita menghitungnya. Oleh karena itu, patutlah kita sebagai manusia senantiasa bersyukur sebanyak-banyaknya, bahagia secukupnya, dan bersedih secukupnya. Saudaraku sekalian yang berbahagia, manusia itu adalah makhluk Allah, dan kita hanya bisa saling ingat mengingatkan di antara kita, yang pada akhirnya kita nanti akan bertanggung jawab atas segala apa yang kita lakukan selama hidup di dunia. Kita sekarang ada di fase ketiga hidup di dunia ini, dari mulai alam ruh, alam rahim, dan kita sekarang ada di alam dunia, di mana kebaikan, keburukan itu terjadi di alam dunia ini. Ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir, kata Rasulullah SAW. Apa itu artinya? Bahwa dunia ini adalah penjaranya orang mukmin dan surganya orang kafir. Saudaraku sekalian yang berbahagia, maka di fase ketiga ini, di mana kita di alam dunia ini perlu untuk belajar, berusaha untuk belajar kita sesuai dengan kemampuan kita masing-masing, dengan waktu yang sama-sama kita miliki, sama-sama 24 jam. Dan pada akhirnya nanti di fase keempat kita akan meninggal dan memasuki alam kubur. Yang perlu kita ingat bahwa pada saat kita di alam kubur nanti, dan itu pasti akan terjadi, saudaraku yang berbahagia, saudaraku yang saya sayangi, bahwa di alam kubur nanti akan ada 5 pertanyaan atau pernyataan yang perlu kita fahami. Pernyataan yang pertama adalah bahwa saya ini adalah rumah kesendirian. Kata kubur, ana baitul wahdi. Ana baitul wahda. Saya adalah rumah kesendirian, di mana orang yang sudah berada di alam kubur mesti sendiri. Saudara, anak istri yang kita sayangi, harta yang kita cari mati-matian, akan kita tinggalkan semua dan kita sendiri dalam kubur dengan mempertanggungjawabkan dengan segala apa yang kita pernah lakukan. Dengan kesendirian itu pasti kita bersedih, berharap ada teman, saudara, atau siapa saja yang bisa membantu kita dengan kesendirian itu. Maka alam kubur itu memberikan informasi melalui hadis Rasulullah mengatakan supaya kita tidak berkesendirian nanti di sana, dan pasti akan kita alami. Maka bacalah Al-Quran, tadaburi Al-Quran, jadikanlah Al-Quran sebagai sahabat karib kita selama di dunia. Dengan membacanya, dengan mentadaburinya, memahami, bahkan berusaha untuk melakukannya, apa yang diperintah dan apa yang dilarang sesuai dengan kemampuan kita dalam kondisi sungguh-sungguh, nanti Al-Quran akan memberikan syafaat, akan mendatangi kita sebagai sesuatu yang dapat menolong kita. Bahkan dalam informasi yang lain dikatakan, kita dalam kesendirian itu akan bertanya, siapakah Anda? Kok tiba-tiba datang menemani kami? Kemudian orang yang kita tanya itu berkata, apakah Anda lupa bahwa Anda yang setiap hari membaca kami di dunia? Kamilah Al-Quran, wahai sahabatku, saudaraku. Dan kami siap untuk membantumu selama Anda berkesendirian dalam kubur ini. Subhanallah, saudaraku sekalian. Begitulah hikmah Al-Quran diinformasikan oleh Rasulullah.
bagaimana bahagianya seseorang yang sedang kesendirian, mengharapkan pertolongan, kemudian datang seorang yang tampan, yang cantik, yang begitu sukarela dengan wajah yang berseri-seri, menghampiri kita, membantu kita, dan dialah Al-Quran. Subhanallah. Mari hadirin, saudaraku sekalian yang berbahagia, mari kita mencoba untuk mentadaburi Al-Quran. Bacalah Al-Quran setiap saat, setiap hari, walaupun hanya satu ayat. Jangan sampai kita sebagai seorang muslim yang beriman kepada Allah, Al-Quran dibaca pada saat-saat tertentu saja. Bisa bulanan, bisa tahunan. Tapi saudaraku sekalian yang berbahagia, begitu besar syafaat Al-Quran. Mari kita untuk senantiasa membaca Al-Quran dengan apa yang kita bisa baca. Terbata-bata, baca terus. Lancar, baca terus. Fahami dan mencoba untuk meminta kekuatan kepada Allah agar bisa melakukan dan melaksanakan apa yang menjadi perintah dan larangan Al-Quran. Demikian saudaraku sekalian yang berbahagia, mudah-mudahan bermanfaat untuk diri kami sendiri yang dhaif dan juga para pendengar sekalian yang melihat video ini. Mudah-mudahan ini akan menjadikan hikmah dan manfaat bagi kita semua. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.